Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Natalia Scholastica Delima. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang politik kenegaraan, korupsi, dan corona. Sejak pengangkatan staf khusus milenial Presiden Joko Widodo, jabatan tersebut telah menuai banyak kontroversi. Banyak pihak menilai pengangkatan staf khusus dengan gaji 50 juta sebulan merupakan pemborosan anggaran. Ada 7 staf khusus milenial yang ditunjuk oleh Jokowi. Mereka adalah Adaman Belva, Putri Indasari Tanjung, Ayu Kartika Dewi, Andi Taufan Putra, Angki Yudhistia, Aminuddin Ma'ruf, dan Gracia Billy dan Yosafat Mambrasar. Seiring berjalannya waktu, beberapa staf khusus milenial sempat melakukan kesalahan hingga menimbulkan kritikan dan kecaman. Hal ini dikarenakan staf khusus milenial Andi Taufan menyurati seluruh camat di Indonesia untuk bekerja sama dalam program relawan desa lawan COVID-19 bersama perusahaan miliknya. Publik mulai bertanya-tanya dengan tugas yang dikerjakan oleh para staf khusus yang bergaji tinggi tersebut. Apa saja tugas dari staf khusus milenial tersebut? Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang utusan khusus Presiden dan staf khusus Presiden, diatur mengenai tugas-tugas para staf khusus milenial. Pada pasal 18 ayat 1 disebutkan staf khusus Presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya. Pada pasal 28 ayat 1 disebutkan untuk mendukung pelaksanaan tugas staf khusus Presiden. Yang pertama, setiap staf khusus Presiden dibantu oleh paling banyak 5 asisten. Yang kedua, sekretaris pribadi Presiden dapat dibantu oleh wakil sekretaris pribadi. Yang ketiga, khusus sekretaris pribadi Presiden, 2 asisten diantaranya diperbantukan kepada Ibu Negara. Staf khusus Presiden Joko Widodo, Belva Devara mengundurkan diri dari jabatannya. Ia mengundurkan diri sejak Rabu dengan mengirimkan surat pengunduran ke Presiden Jokowi. Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan pengunduran diri dari Belva. Bahkan Jokowi telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Jokowi telah memahami alasan pengunduran diri dari Belva. Jokowi hanya ingin anak muda ikut berkontribusi dalam kemajuan Indonesia. Ia menjelaskan bahwa ia mengambil keputusan yang berat ini karena ia tidak ingin membuat polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisinya sebagai staf khusus Presiden menjadi berkepanjangan yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Seperti yang telah dijelaskan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksanaan Kartu Prakerja, proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan. Pemilihan pun dilakukan langsung oleh peserta pemegang Kartu Prakerja. Lebih khusus lagi, Belva tidak ingin memicu kecurigaan publik terhadap konflik kepentingan antara posisinya sebagai staf khusus Presiden dan sebagai CEO Startup Ruang Guru. Sebagaimana kita tahu, Ruang Guru mendapatkan mandat dari pemerintah sebagai mitra dalam implementasi program Kartu Prakerja.
Pengunduran diri Belva Devara mungkin bisa dimaklumi, sekaligus juga disayangkan, di mana posisinya sebagai staf khusus bidang teknologi tentu sangat berperan penting untuk memberikan sumbangsi gagasan revolusioner kepada Presiden dalam upaya mengembangkan perusahaan rintisan teknologi di tanah air. Wajar juga sebenarnya jika Belva Devara tuh mengundurkan diri, mengingat ruang guru adalah segalanya bagi Belva, di mana ruang guru yang membuat Belva dikenal luas seperti sekarang. Apalagi usia ruang guru yang masih seumur jagung itu menyimpan banyak potensi besar untuk terus dikembangkan di kemudian hari. Perkembangan ruang guru di masa depan itu tentunya sangat membutuhkan dukungan besar dari pendirinya secara langsung. Belva adalah salah satu dari sekian banyak milenial yang dibawa serta Presiden Jokowi ke dalam gerbong pemerintahan yang kedua ini. Belva juga bukan satu-satunya sosok milenial yang tidak memiliki kesibukan lain sebelum menduduki posisi sebagai staf khusus Presiden. Pengunduran diri dari Belva Devara dari staf khusus milenial Presiden Joko Widodo dianggap menyelamatkan muka Presiden Jokowi dari tudingan tidak sedap, yakni memanfaatkan posisi kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Untuk mengantisipasi kekecewaan publik di tengah pandemi COVID-19, sebaiknya seluruh staf khusus milenial mengundurkan diri karena efektivitasnya tidak dirasakan oleh publik. Dan juga sebaiknya agar gaji staf khusus milenial sebaiknya dialihkan untuk penanganan COVID-19. Mundur adalah langkah terbaik bagi keduanya, bagi mereka agar tidak adanya konflik kepentingan dan agar tidak adanya kebablasan. Adapun alasan ia memilih mengundurkan diri dari posisi staf khusus Presiden karena ia tak mau mengganggu konsentrasi Presiden Joko Widodo. Ia khawatir posisinya sebagai CEO ruang guru dan terpilihnya perusahaan tersebut sebagai mitra kartu prakerja akan menimbulkan polemik berkepanjangan yang justru dapat mengganggu kerja Presiden dan jajaran. Yang menjadi pertanyaan di sini di mana ruang guru terpilihnya ruang guru sebagai manajemen pelaksanaan kartu prakerja. Mengutip keterangan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksanaan Kartu Prakerja, Belva Devara sebenarnya meyakini tidak adanya keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan dan terpilihnya ruang guru, sebab proses verifikasi semua mitra kartu prakerja sudah berjalan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Pemilihan mitra pun dilakukan langsung oleh peserta pemegang kartu prakerja ini. Mundurnya Belva Devara membuat perjalanannya menjadi staf khusus milenial Presiden teramat singkat, kurang dari 6 bulan. Berdirinya ruang guru bermula dari keprihatinan Belva Devara pada sistem pendidikan di Indonesia. Menurut Belva Devara, banyak anak-anak Indonesia yang punya potensi besar, namun tak punya banyak kesempatan untuk berkembang. Kualitas pendidikan yang rendah jadi faktor utamanya. Bahkan pendidikan di kota besar seperti Jakarta saja jauh tertinggal dengan pendidikan di negara-negara maju. Penyebabnya tentu saja dimulai dari infrastruktur sekolah yang tidak memadai, kurangnya guru yang berkualitas, hingga minimnya buku bacaan. Kini ruang guru telah mempekerjakan lebih dari 4.000 orang pekerja.
Saat ini, jumlah guru les privat yang bergabung dalam ruang guru mencapai lebih dari 47.000 orang, dengan mayoritas berada di Pulau Jawa dan Bali. Sejak berdiri pada tahun 2014, ruang guru telah berhasil mendapatkan suntikan modal dari investor asing seperti X Ventures dan Ventures Capital. Sekian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih.